Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Yang terhormat Ibu Asisten 1 Sekda Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Anda Supriyanti MM. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Ruzaini SHMM. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Suryostiawati SKM MKes. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Arinda Rosmelani, serta yang saya hormati rombongan kaji banding dari Kabupaten Tegal, dari Dinas Kesehatan Sosial Kabupaten Brebes, Dinukcapil Kabupaten Brebes, BPJS Kabupaten Brebes, serta Subkor Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Diah, serta tamu undangan lainnya yang tidak pada tanggal 16 Januari 2024 dalam acara kaji banding tata kelola kepesertaan BPJS Kesehatan PDPU Pemerintah Kabupaten Brebes. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempatnya sehingga kita bisa hadir di acara ini. Sholawat serta salam senantiasa kita lanturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berharap kita di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, mengawali acara pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara dilanjutkan dengan sambutan penyampaian maksud dan tujuan kaji banding kepada Ibu Asisten 1 Sekda Kabupaten Tegal, Ibu Supriyanti MM, Dr. Anda Supriyanti MM, dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang saya hormati teman-teman Kepala OPD, tadi saya dengar dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes, kemudian catatan sipil ya, Kabupaten Brebes, dan mungkin yang lain barangkali tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal beserta rombongan baik dari catatan sipil, Dinas Sosial, kemudian sudah ya, tidak lupa tentunya ini dari BPJS Tegal yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam acara kaji banding untuk kaitannya PBPU Pemda. Tidak lupa tentunya yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah semua dalam lindungan rahmat Allah SWT, dan tidak lupa pula sholawat salam tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Dinkes Kabupaten Brebes, saya bersama rombongan tadi sudah saya sampaikan, kami datang ke sini ya jauh sekali. Kalau jalan kaki ya mungkin butuh waktu berapa jam, cuma tadi pakai mobil. Apa yang sudah dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Brebes bisa kami tiru. Terima kasih, mudah-mudahan diterima ya Bu. Diterima Bu. Diterima dengan senang hati. Matur nuwun atas penerimaannya. Mohon maaf barangkali kami hadir mengganggu Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan asisten 1, asisten pemerintahan dan mesra. Sebelah saya Alex, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Mas Alex hadir bersama saya. Kemudian Bu Sarwana dan teman-teman Tegal Kabupaten cukup Dinsos semua ya, Dinsos beserta rombongan Bu
tadi kalau nggak salah beliaunya sudah pada habis makan apa namanya belengong. Saya diajak tapi saya tidak bisa karena ini bulan Rajab. Bismillah sedang Rajaban. Pangapunten gitu mungkin perkenalan dari kami semuanya, nanti mungkin akan lebih bagus atau lebih akrab kalau sudah selesai. Maksud dan tujuan kunjungan kaji banding hari ini, kemudian dilanjut dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sambutan selamat datang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama pimpinan rombongan dari pemerintah Kabupaten Tegal, Ibu Asisten 1 Sekda Kabupaten Tegal, bidang pemerintahan dan Kesra, Ibu Dr. Anda Suspriyanti MM, Sugeng Rawuh Bu, beserta seluruh rombongan. Ini alhamdulillah luar biasa, ini dari Pemkab Tegal langsung hadir full tim dengan langsung pentolannya ya. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Dukcapil, kemudian Dinas Sekdin, Dinas Sosial Kabupaten Tegal beserta seluruh timnya, dan juga dari BPJS Cabang Tegal dan BPJS Kabupaten Tegal ini juga rawuh, dan ini juga dari tim Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal juga cukup lengkap. Ini saya ucapkan selamat datang untuk rombongan dari pemerintah Kabupaten Tegal, dan juga yang saya hormati teman-teman dari pemerintah Kabupaten Brebes. Ini mohon maaf kalau kami juga masih banyak belajar, apa yang ada di Kabupaten Brebes ini juga masih banyak yang masih perlu diperbaiki. Apalagi kalau kemarin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian juga membaca berita baik online maupun di media cetak ya, di headline besar itu 58.000 peserta BPJS dinonaktifkan Kabupaten Brebes itu Bu, dan sempat ramai. Jadi bagi masyarakat yang mungkin tidak membaca secara utuh berita itu, ya terkesan pemerintah Kabupaten Brebes nggak urusan dengan nasib warganya untuk urusan pelayanan kesehatan. Tapi sebenarnya di balik berita dengan judul yang sangat provokatif itu, di dalamnya sebenarnya sudah ada solusi, karena di Kabupaten Brebes sejak Desember 2022 sudah UHD, sehingga kita ada keistimewaan mekanisme non cut off. Ini yang menjadi peluang kita bisa membantu masyarakat Kabupaten Brebes. Di satu sisi tadi dinonaktifkan, tapi di sisi lain jika ada yang membutuhkan itu bisa kita eksekusi kepesertaannya, dan mereka bisa mendapatkan haknya untuk dijamin pelayanan kesehatannya sesuai yang kelas mereka pastikan. Jadi itu mungkin bagian dari kekurangan kami ya. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa saling berbagi apa yang ada yang baik dari Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, kita saling bermanfaat secara lintas sektor di pemerintah kabupaten kota, Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Tegal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sambutan selamat datang menerima maksud dan tujuan dari Bapak Ibu rombongan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Nanti kami juga mohon pokoknya sharing ya, kita biar sama-sama enak, kita keluar dari ruangan ini Bapak Ibu sekalian puas, kita juga semua puas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti berdoa dahulu. Baik, kita awali doa dulu. Bersyukur kehadiratmu atas segala nikmat karuniamu yang tiada terhingga kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan kaji banding ini. Jadikanlah majelis kami majelis yang Engkau ridhoi dan Engkau berkati. Ya Allah, ya Ghafur, ampunlah dosa dan kehilafan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam ridho-Mu jua.
Ya Rosyid, Ya Sobur, berikanlah kami kepandaian, kecerdasan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas kami. Ya Allah, Ya Hafiz, yang Maha Pelindung, kami mohon perlindungan-Mu kepadamu dari segala bentuk perkara yang membuat salah dan hilaf dalam menjalankan tugas kami. Kepadamu jualah kami berserah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Di Kabupaten Brebes. Ini latar bisa dibaca ya, kayaknya kurang terang. Latar belakangnya tentu Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian ada Perpres 18 2020 tentang SPJMN, dan masih adanya 2 mekanisme pemberian jaminan kesehatan di pemerintah Kabupaten Brebes ya, Jamkesda non integrasi, ini antara JKN SKTM dan Jamkesda terintegrasi JKN atau PBPU dan BP Pemda yang bersumber dari APBD. Ini di Kabupaten Brebes. Slide berikutnya ini profil Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan pemerintah Kabupaten Tegal ya, luas wilayahnya kurang lebih 1,769 km persegi dengan jumlah penduduk ini yang paling banyak se-Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 2.041.000. Desanya ada 292 desa dan 5 kelurahan. Jumlah puskesmas ada 38, rumah sakit pemerintah dan swasta ada 15 unit dan jumlah kliniknya 67 unit tersebar di 17 kecamatan. Ini road to UHC ya. Ya ini bagaimana mungkin jalan atau riwayat Kabupaten Brebes bisa menempuh sampai dengan UHC. Berdasarkan Inbook Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN, di mana di dalamnya memuat instruksi kepada semua OPD. Saya yakin di Kabupaten Tegal juga ya, karena kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan Komisi 4 DPRD terkait dengan ketersediaan dana anggaran untuk proyeksi anggaran serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih UHC. Targetnya di tahun 2022 itu Brebes harus UHC. Kemudian bagaimana nanti kalau ada penonaktifan untuk PBIJK ya, dan kita juga membentuk yang tinggi di Kabupaten Brebes. Sampai saat ini masih menyandang kabupaten dengan angka kematian ibu yang paling tinggi. Kemarin 2023 kami 54 kasus Pak. Hampir sama dengan kita. Hampir sama. Hampir sama kan? Ini aja sudah 3 bulan Januari dan dibantu dari operator CNG ya, dan juga BPJS Kesehatan. Dan alhamdulillah akhirnya pada 1 Desember 2022 Kabupaten Brebes termasuk salah satu kabupaten yang juga meraih UHC, Universal Health Coverage ya. Dan per tanggal 15 Desember Kabupaten Brebes juga sudah bisa mendapatkan keistimewaan untuk mekanisme non-cut off dalam mendaftarkan kepesertaan PBPU Pemda. Nah, ini keistimewaan yang sampai saat ini juga masih kita dapatkan. Slide ini capaian UHC Kabupaten Brebes ya per yang sebelah sampaikan tadi disampaikan oleh Bu Asisten terkait dengan alur ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahi usulan kepesertaan ya tadi yang disampaikan. Kita mungkin bisa langsung diskusikan barangkali dari paparan atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, mungkin bisa langsung dimulai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang
saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Brebes, seluruh yang hadir pada acara ini. Pertama, kami memberikan apresiasi untuk Kabupaten Brebes yang sudah mencapai UHC. Walaupun lihat historinya kayaknya nggak ada dicontohin Tegal nih. Karena di BPJKN hampir 70% Ibu, Tegal hanya 40. Ini nggak dicontoh itu. Yang kedua, kami apresiasi juga kalau lihat persentase tadi dari Pemda itu sudah cukup besar ya, walaupun belum mencapai ideal 12% untuk PPPU-nya. Itu sudah hampir 8%. Sementara BUAS untuk Tegal itu baru 3,9. Jadi masih jauh sekali kalau bicara PPPU. Satu hal yang mungkin ingin kami tanyakan ini setelah nanti April 2024 dengan kondisi aktivasi yang hanya 71% ya. Kalau nggak nyampe 70%, kira-kira masih berlaku nggak ini untuk apa? Bisa khawatir itu. Kemudian yang kedua terkait dengan data Bu, ini memang proses nonaktivasi dari Kemensos ini luar biasa. Sementara kami untuk mendapatkan BNIM terkait dengan DTK susah minta ampun juga. Sehingga ketika kami harus mengupdate data untuk ke desa biar semuanya terupdate dengan baik, sehingga dipastikan nanti ketika UHC pun capaiannya itu hampir sama. Antara aktivasi 100% ya semua aktif 100%. Kenapa kok aktif 100%, kesetaraan 100% kok hanya 70 saja aktif? Berarti ada rentang 25% kemungkinan data kita yang enggak betul. Dan pengalaman kami terkait dengan data kemarin, kami mencoba bersama Dukcapil itu membawa data P3HE itu. Kemudian ditambah dengan DTKS yang tersisa yang kita punya, bahwa Kementerian Dalam Negeri itu hampir 10% data kita tuh banyak yang kurang valid. Jinsos dan Tegal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada 3. Yang pertama, nanti per April akan bagaimana? Tadi mungkin kami juga sudah menyinggung sekilas ya. Memang ini perlu didorong bersama untuk apa? Terutama mendorong keaktifan 75%, dan ini tidak bisa Dinas Kesehatan sendiri, tapi semua elemen di semua OPD juga harus bersama-sama untuk mendorong keaktifan kepesertaan. Jadi tadi antara mungkin dari semua ASN ini juga agar tentunya untuk keaktifan kepesertaan BPJS dari kalangan ASN, kemudian mendorong CSR juga agar meningkatkan peluang-peluang mana yang bisa kita dorong untuk menjadi kepesertaan BPJS, termasuk mungkin di OPD memberikan persyaratan untuk hal-hal tertentu, bahwa salah satu syaratnya kepesertaan BPJS-nya harus aktif. Contoh tadi penerima bantuan PLT atau mungkin pendaftaran siswa dan sebagainya. Ini solusi-solusi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendorong agar keaktifannya juga bisa 75%. Kemudian ini terkait dengan data ya, bagaimana memang idealnya tadi antara yang jumlah peserta dan keaktifan tentunya harusnya ya sama ya. Ini mencapai 75% aja lumayan sulit, apalagi harus 100%. Ini mungkin nanti teman-teman dari Dinas Sosial, Pak Bambang, nanti bisa ikut memberikan tanggapan ya, karena suplai data memang di Dinas Sosial cukup bagus sekali. Kita juga bekerja sama untuk bisa mendaftarkan, mengalihkan juga ke yang PBI juga PBJK.
Yang benar ini hanya sebenarnya bukan dinas sosialnya ini. Yang hebat itu sebenarnya dari BPJS. Ceritanya begini, kenapa kita bisa mensuplai data yang bahasanya itu terstruktur, masif dan massal ya? Itu karena teman-teman BPJS itu ketika kami kantornya bertanya dengan Dukcapil itu setiap bulan ke situ. Setiap bulan. Dan mereka malah traktir dengan jaket. Akhirnya kami sepakat. Ya udah. Ya Mas Adin. Saya nggak tahu apakah BPJS dengan Kabupaten Tegal beda, saya nggak tahu. Jaket Pak Akhil. Kemudian itu satu. Jadi apa yang diminta oleh Mas Guna itu sebisa mungkin kami cukupi gitu. Nah, kenapa kita bisa momen itu? Dinas sosial itu di Kabupaten Brebes itu sudah punya jaringan operator SID di desa-desa itu ada. Dan alhamdulillah sekarang honornya 1/4 juta. Itu kami hampir ketemu setiap hari kayaknya Pak ya. Sampai kadang bingung sebenarnya kantor saya itu di Dinsos atau Dinas Kesehatan. Karena alhamdulillah dulu juga kami sempat kedatangan PPK waktu itu Pak, dan data kami juga salah satu yang menjadi temuan PPK waktu itu, dan kami saat itu didorong untuk melakukan penyandingan data dengan Capil. Tapi karena saat itu database Capil yang di kabupaten sudah tidak bisa digunakan untuk penyandingan, kami diminta untuk melakukan penyandingan dengan Capil pusat. Nah, akhirnya kami dalam 1 tahun itu kita menyandingkan data dengan Capil pusat 2 kali Pak waktu itu. Kita juga dibantu didorong oleh teman-teman Capil kabupaten kota waktu itu. Jadi surat kami ke sana langsung tidak ada balasan Pak. Lalu akhirnya kami suratnya lewat Capil kabupaten Capil ke sana, bahkan datang waktu itu untuk meminta jawaban, dan alhamdulillah waktu itu kita dapat Pak data-data mana yang meninggal, yang pindah itu kita dapat dan langsung kita eksekusi, kita menaktifkan alhamdulillah. Dan untuk data dari RS memang kami dapat banyak bantuan dari teman-teman Dinsos dan BPJS Kesehatan Pak. Untuk penyortiran memang yang kami sortir hanya nama desa Pak. Jadi saat itu di SK tentang desa ekstrem miskin dan miskin waktu itu kan hanya nama desa ya, yang lokus stunting juga nama desa, jadi kami hanya sortir berdasarkan nama desa saja. Kalau itu melebihi dari jumlah yang ditentukan yang kita rencanakan, kita sortir lagi berdasarkan usia Pak. Yang sekiranya usia produktif itu biasanya kami backup saja. Mungkin itu Pak. Jadi memang kenapa juga ada perbedaan data antara capaian dengan tingkat keaktifan ini, karena dulu kita sempat dapat dana PBD provinsi Pak. Jadi provinsi dulu sempat menanggung beberapa puluh ribu peserta dari Kabupaten Brebes Pak, sekitar 70.000 kalau nggak salah waktu itu ya Pak Gunaya. Waktu itu sempat dibiayai selama berapa? 60 ya? 68.000 waktu itu biasa setahun atau 2 tahun gitu ya Mas Amin ya. Tapi ternyata menjelang mau hasil itu malah ada kebijakan bahwa provinsi harus menanggung bantuan untuk PBJK. Akhirnya yang di kabupaten waktu itu kita putuskan untuk mengaktifkan semua. Karena saat itu juga sumber datanya BDT tahun lama ya waktu itu ya Pak Warudin ya, data bahasa ya tahun lama. Akhirnya kita ambil resiko waktu itu kita mengaktifkan semua. Tapi nanti kalau misalkan ada yang minta diusulkan lewat desa, itu kita biasanya minta tolong ditampung dulu Pak lewat teman-teman desa untuk diteruskan lagi ke kita usulkan di bulan berikutnya. Mungkin itu Pak kiranya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman BPJS Kesehatan atau Capil, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin tadi yang sebenarnya yang luar biasa itu justru Dinsos dan Dinkes Bu ya. Jadi kalau kami dari sisi BPJS kan dari sisi suplai datanya saja kan gitu, tapi eksekusinya kemudian koordinasi lintas sektoralnya itu kolaborasinya itu memang
bagus dan cepat untuk menindaklanjuti terkait dengan beberapa hal, baik itu pemadanan data, kemudian tindak lanjut atas kuota-kuota yang zaman dulu kan di Kabupaten Brebes itu memang kuota PPSDK itu selalu mendapatkan kuota yang lebih gitu kan, sehingga kita berusaha untuk mencukupi itu supaya jumlah kepesertaannya juga ikut terdongkrak naik. Kemudian hal yang sebenarnya yang kedua itu adalah menurut saya hal yang mungkin sepele, tapi itu menjadi bagian yang bisa bisa menambah jumlah yang signifikan menurut saya, itu BBL tadi yang disampaikan. Dari pandangan mata, sebelum keagamaan ini tidak selayang pandang, kita berikan cindera mata. Monggo Ibu Dia. Kaji banding tata kelola kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Brebes oleh Kabupaten Tegal telah kita lalui bersama. Semoga tugas mulia yang diniati di lubuk hati dilanjut dengan aksi berbakti kepada negeri mendapat ridho dari Robi Ilahi. Saya selaku pembicara mengucapkan sugeng kabur. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian acara ini kurang berkenan atau tidak sopan. Oke, enggak juga. Ini biar enggak ngantuk saja. Baik. Ditutup Ibu? Ini. Nah. Hadirin yang berhormat Allah SWT, Pantai Sanur ada di Pulau Bali, Pulau Komodo ada di Nusa Tenggara Timur. Jika ada umur bisa berjumpa kembali, kita aturi monggo dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bisa dilanjutkan foto bersama.